perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sama lama mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Saya coba begitu diri saya sama Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sama Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri selama Allah mengerti. Selama Allah mengerti, selama Allah mengerti, selama Allah mengerti. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang Kau nyatakan di tempat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir dan bertahta di atas pujian umat-Mu. Bukan saja Engkau bertahta dan di atas pujian umat-Mu Tuhan, tapi Kau nyatakan lawatan-Mu bagi setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, berikan kami hati dan telinga seorang murid yang kami mau dengar-dengaran dan mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami semakin terus diubahkan sempurna sama seperti Kristus.
Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini berasal daripada-Mu. Menguatkan setiap kami, memberikan pedoman bagi setiap kami, bahkan menegur setiap kami. Ini kami terus berjalan sesuai dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Selamat siang. Shalom. Wah, luar biasa. Sekali lagi bisa lebih semangat lagi. Shalom. Terima kasih. Nah, senang sekali Bapak Ibu Saudara saya bisa berada di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara memuji, menyembah Tuhan dan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Nah, nyangka ya, ini penuh, banyak sekali jemaatnya yang datang. Kalau di Sunda tidak seperti biasanya. Jadi ini baru pertama kali saya hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Kori dan Pak Julius yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, tidak berlama-lama Bapak Saudara. Berapa banyak Bapak Saudara di antara kita ini yang setiap hari membaca firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Yang membaca firman Tuhan setiap hari tanpa bolong. Loh, tidak sampai 10%. Halo? Nah Bapak Saudara, yang membaca firman Tuhan, kalau kita mau membaca firman Tuhan, kalau kita bisa lihat dari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kitab mana yang ketika kita membaca firman Tuhan itu sudah mulai terasa bosan Bapak Saudara? Nah, ada, oh ketika saya membaca kitab ini saya mulai bosan. Ada? Kitab apa? Hah? Imamat. Terus ada lagi? Bilangan. Nah, Bilangan salah satu kitab yang paling membosankan dan jujur. Ketika saya membaca kitab Bilangan pun saya mulai bosan Bapak Saudara. Kenapa? Isinya cuma angka. Silsilah ini, jumlahnya ini. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, kenapa Tuhan Engkau menyuruh Musa menulis kitab Bilangan ini? Padahal isinya cuma sensus, istilahnya seperti itu. Menulis siapa, anak siapa, terus kemudian keturunan ini, kemudian dari suku mana, berjumlah berapa jiwa, seperti itu. Ketika saya berdoa, Tuhan, kenapa sih harus disertakan seperti ini? Dan Tuhan memberikan pengertian kepada saya, Bapak Saudara, bahwa kitab Bilangan ditulis itu bukan karena kebetulan saja, tapi Tuhan punya maksud. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan, Bapak Saudara. Firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil tema Tuhan itu peduli dan detail. Tuhan itu peduli dan detail. Nah, kitab Bilangan itu sering dianggap membosankan karena penuh dengan angka dan daftar-daftar silsilah. Ketika kita membaca kitab Bilangan pasal yang pertama itu pun dimulai dengan silsilah. Membosankan Bapak Saudara. Kami di gereja kami punya suatu aplikasi baca Alkitab. Itu merumuskan gimana caranya supaya ketika baca Alkitab, ketika membaca bilangan ini tidak membosankan. Akhirnya kita buat, tidak bisa kalau diurutkan. Misalkan hari ini baca 5 pasal, Kejadian 1 sampai 5, itu pasti nanti kalau sampai Bilangan bosan. Nah, akhirnya saya bersama tim harus di-mix saja. Ada saat satu hari membaca Perjanjian Lama, satu hari itu misalkan hari ini kita baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mazmur dan Amsal. Tujuannya apa? Supaya nggak bosan Bapak Saudara. Karena jujur, ketika kita baca Bilangan pasti bosan. Nah, hari ini kita belajar di balik angka-angka itu ada tersimpan makna Tuhan yang sangat penting, yaitu Tuhan memperhatikan setiap umatnya secara pribadi dan detail. Bayangkan Bapak Saudara, Tuhan memerintahkan Musa untuk tulis semuanya itu. Artinya apa? Tuhan itu detail Bapak Saudara, teliti, tidak boleh ada yang terluputkan. Bahkan sampai jumlahnya pun harus didetail. Nah, hari ini Bapak Saudara kita melihat bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan umatnya. Tidak ada yang terluput dari perhatiannya. Hari ini saya akan bagikan 3 poin yang kita bisa pelajari dari kitab Bilangan ini Bapak Saudara. Yang pertama adalah Allah itu adalah Allah yang teratur dan terencana. Di dalam Bilangan 1 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka,
Lalu catatlah nama semua laki-laki di Israel. Jadi katakan seperti ini, segenap umat saya menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku. Dan catatlah nama semua, bukan sebagian, tapi semua. Nah, kita bilangan ini dimulai dengan sensus, Bapak Saudara, di mana setiap suku dan jumlah orang dihitung dengan teliti. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan Allah yang sembarangan, tetapi Allah yang punya rencana dan keteraturan dalam memimpin umatnya. Jadi Allah itu punya planning. Planningnya itu planning jauh ke depan, melampaui planning kita, Bapak Saudara. Saya tidak percaya Bapak Saudara tempat ini pasti punya planning. Aku ke depannya seperti ini. Aku ingin masa depan saya seperti ini. Tapi Tuhan memiliki planning yang jauh melebihi kita. Amin, Bapak Saudara. Dia punya rencana yang terindah dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Saudara, saya bersyukur saya ini dari dulu punya planning, karena saya punya satu anak, yang pertama itu kan cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cewek. Jadi saya punya planning nanti anak saya yang cewek ini kalau umur 17 tahun. Nah, kebahagiaan setiap orang tua kalau umur 17 tahun, saya ingin merayakan Sweet 17. Dan itu saya planning, Bapak Saudara. Saya planning sedemikian rupa. Ketika saya bekerja, saya sisihkan uang untuk apa? Untuk tabung, untuk perayaan Sweet 17 anak saya. Dan Sabtu kemarin bersyukur Bapak Saudara, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya punya planning, tetapi Tuhan itu punya jauh yang lebih lagi atas kehidupan kita. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur, ketika kita bakal anak, Tuhan sudah merencanakan hal yang indah dalam kehidupan kita. Ini artinya Tuhan itu memiliki keteraturan, dan Tuhan itu sangat detail. Sangat detail, Bapak Saudara. Jadi yang kita belajar, poin yang pertama, kita bilangan itu menunjukkan Allah adalah Allah yang teratur dan terencana. Nah, Tuhan punya rencana yang teratur di dalam hidup kita. Hidup kita tidak berjalan secara acak, melainkan dalam pimpinan Allah yang sungguh-sungguh sangat teliti. Jadi jangan punya bayangan, Bapak Saudara, saya hidup seperti ini, ya sudah, saya mau jalani apa adanya. Jangan, Bapak Saudara. Tuhan itu sudah punya rencana yang indah bagi setiap kita. Amin. Rabu yang lalu, Bapak Saudara, saya sudah planning. Saya mau pergi ke setelah mengantarkan istri saya mau pergi ke proyek. Ternyata planningnya ini gagal, Bapak Saudara. Karena apa? Ketika saya antarkan istri saya ke rumah temannya di Pondok Chandra, kemudian saya lewat itu bundaran Pondok Chandra, sampai di bundaran Pondok Chandra saya diem di situ karena harus tolak, kan itu kan bundaran, jadi banyak mobil lewat di situ. Saya pelan-pelan, saya berhenti di situ, saya toleh kiri kanan. Nggak lama kemudian mobil saya dari belakang ditabrak sama orang. Waduh, gimana ini ya? Ketika saya lihat, bempernya belakang sebelah kanan ini lepas mencuat gitu. Waduh, ini mobil sudah tidak diasuransikan. Saya ajak minggir, yang nabrak itu pasangan muda, yang nyetir istrinya, yang sebelah kiri itu suaminya, dia bawa anak masih bayi. Yang saya herankan gini, ketika saya ditabrak, ketika saya ajak minggir, ya istilahnya untuk apa ya, untuk gimana ini bisa sampai tabrakan. Yang perempuan itu turun langsung marah-marah, Bapak Saudara. Kok dadak ya? Kok mobil saya? Aku ini motor gimana? Mobil saya ini posisi di depan. Mobil saya posisi di depan, diam lagi, berhenti. Kok dibilang ini apa? Jadi itu, Bapak Saudara. Saya bingung gitu loh. Terus gimana? Tidak bisa. Kok harus ganti rugi loh? Aku ini yang kamu tabrak, kok malah suruh ganti rugi gitu loh. Tidak bisa. Saya kok ini yang motong. Tanya orang yang ngatur lalu lintas, aku motong kamu enggak? Saya yakin kok pasti motong. Kalau enggak, kamu enggak ngeriting. Aku harusnya ke kanan, kok lurus saja loh. Kamu kok putus-putusi dewe? Saya ini mau lurus.
ke kanan, kok diputus-putus dewe ke kanan. Akhirnya wahas, daripada rame inilah, ayo ke kantor polisi saja. Ke kantor polisi. Saya ini harusnya tidak tega, saudara, tidak tega. Tapi ya perasaan saya diginikan, ya harus cari keadilan. Pendeta juga manusia ya. Pada saat itu pendetanya hilang, pendekarnya keluar. Jadi saya ajak ke kantor polisi. Oh, ke kantor polisi masih motong. Ini Pak motong. Iya aja. Polisinya bilang, yang nabrak siapa? Ya saya, tapi ini motong Pak. Harusnya Bapak ini ke kanan, terus. Aku itu loh gak ke kanan, ngapain aku ke kanan? Tujuanku itu terus. Kamu itu buat asumsi sendiri. Terus akhirnya nggak ada titik temu, nggak ada. Saya dirugikan lah, saya suruh ganti gimana? Ya sudah Pak, kalau nggak ada titik temu, tunggu polisi lalu lintas datang. Nanti kalau datang sudah buat BAP, laporan, mobil ditinggal kantor polisi. Kesempatan bro saudara. Wes tinggalan nggak apa-apa, motor gua akeh. Saya bilang gitu. Tinggalan nggak apa-apa, mobilku banyak. Wah ini juga kan ya ampunilah emosi. Nah begitu saya ngomong mobilku banyak, tinggalan. Orang dua ini keder. Waduh, kalau mobilnya ditinggal saya naik apa? Nah itu. Jadi terus ternyata tiba-tiba sudah gini aja loh. Aku minta maaf lah. Nah gini loh. Kenapa tidak dari tadi gitu loh? Sudah waktu saya ini terbuang hampir 2 jam di kantor polisi nunggu polisi lalu lintas. Kamu masih ngeyel, dikira aku yang motong, kemudian aku yang merugikan. Harusnya saya tidak harus ini apa memperbaiki bumper saya. Dan akhirnya apa? Ya sudahlah, kamu pergi aja lah sudah, tinggalin saja. Kita bayar sendiri-sendiri. Saya daripada rame loh saudara. Dari situ kelihatannya planning saya berantakan baru saudara. Tapi saya yakin dan percaya apa yang terjadi dalam hidup saya itu bukan kebetulan. Karena planning ini berubah, akhirnya saya telepon klien saya, Pak maaf Pak, saya tidak bisa meeting hari ini karena saya di kantor polisi. Oh ya tidak apa-apa, meeting ditunda. Kelihatannya berantakan baru saudara. Tapi apa yang terjadi ketika saya selesai meeting? Selesai di kantor polisi, saya melanjutkan pekerjaan saya. Tiba-tiba klien satunya telepon, Pak bisa ke sini Pak? Ada apa ya? Sudah ke sini saja Pak. Saya ke sana, tiba-tiba saya ke sana sama fungsi saya. Di situ ngomong Pak ini sudah hitungannya sudah cocok. Ayo kita buat kontrak. Nah Bapak Saudara, kelihatannya apa yang saya planningkan itu berubah semua. Gara-gara apa? Gara-gara tabrakan tadi. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih luar biasa. Tuhan gantikan. Ya memang saya harus beli bumper, bumpernya pecah soalnya. Bumpernya pecah. Saya bawa ke bengkel teman saya, nggak bisa ini pecah, bracketnya lepas. Waduh, terus ini bodinya perlu dibetulkan lagi. Ya sudahlah. Ya mau gimana? Tapi Tuhan ganti semua dong saudara. Tuhan ganti. Dan yang Tuhan gantikan itu dengan proyek yang luar biasa. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan itu punya planning yang luar biasa dalam hidup kita. Dia sudah begitu detailnya mengatur kehidupan kita. Asal satu syaratnya, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, di poin yang pertama kita belajar dari kitab Bilangan, Allah adalah Allah yang teratur dan terencana. Seperti seorang arsitek ataupun seorang kontraktor yang menghitung setiap ukuran bangunan, Tuhan itu juga menghitung dan memperhatikan kehidupan kita dengan presisi, dengan tepat. Jadi Bapak Saudara, jangan sia-siakan hidup kita. Kita semuanya ini ada dalam planningnya Tuhan. Dan kalau kita ada dalam planningnya Tuhan, kita akan melihat rencana-rencana indah, rencana-rencana damai sejahtera, rencana-rencana yang penuh dengan pengharapan, itu semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kata tangan yang paling mulia bagi Allah kita. Poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, dari kitab Bilangan kita akan belajar bahwa Tuhan itu mengenal dan menghargai setiap pribadi. Tuhan itu mengenal dan menghargai setiap pribadi. Bilangan 1 ayat 5 sampai 16
Katakan seperti ini. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurishaddai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Suar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari suku Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur. Dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishaddai. Dari suku Aser, Pagiel bin Ochran. Dari suku Gad, Elisha bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Nah, Bapak Saudara, Tuhan mengenal dan menghargai setiap pribadi. Jadi kita semua ini dihargai oleh Tuhan, Bapak Saudara. Kita ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan, amin. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, yang Tuhan sangat mengasihi kita. Bayangkan, Tuhan demi kita, Dia menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Itu adalah bukti kasih yang terbesar. Tidak ada Tuhan yang mau merelakan nyawanya, benar ya? Kalau kita lihat di agama lain, justru pengikutnya harus berkorban demi Tuhannya. Bahkan kalau kita baca di dalam satu raja-raja, Elia, ketika dia membantai 450 Nabi Baal. Nabi Baal untuk meminta api saja, dia menoreh-norehkan tubuhnya. Tapi beda dengan Allah kita. Allah kita tidak butuh itu, Bapak Saudara. Kenapa? Allah kita nyawanya saja sudah diberikan bagi setiap kita. Apalagi berkatnya pasti dicurahkan bagi setiap kita. Ini Bapak Saudara. Jadi Allah itu menghargai setiap kita. Bahkan hari-hari ini ketika saya belajar tentang Alkitab, Bapak Saudara, saya belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang kelihatannya sepele. Sepele itu apa sih? Bukan nama-nama yang besar. Kalau nama-nama besar itu kan pasti ya Abraham, Musa, Daniel, Yesaya, Paulus, itu nama-nama yang besar. Tapi saya mau belajar dari nama-nama yang kelihatannya tidak terkenal, Bapak Saudara. Nabi Hulda, Zipora, Rahab, Ehud, Samgar, Tola. Tapi Tuhan perhatikan semuanya. Kalau Tuhan bisa perhatikan mereka, saya yakin dan percaya Tuhan yang sama pasti memperhatikan kita semuanya. Nah ini Bapak Saudara, angka-angka dalam kitab bilangan bukan sekedar statistik. Di balik angka ada nama-nama, dan di balik nama ada pribadi yang dikenal Tuhan. Nama kita ini dikenal Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan mengenal Bukori, Tuhan mengenal Pak Julius, Tuhan mengenal Billy. Wah, mana Billy? Dan saya kira Tuhan mengenal kita semuanya, Bapak Saudara. Dia pribadi yang mengenal kita. Nah, Allah memerintahkan Musa untuk menghitung orang-orang yang siap berperang. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan tahu siapa yang Dia panggil dan siapa yang siap. Tuhan tidak asal pilih, Bapak Saudara. Tuhan akan memilih kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Sekali lagi, Tuhan akan memilih kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Kalau kita lihat, Bapak Saudara, di dalam perumpamaan tentang talenta, kenapa Tuhan kasih 5 talenta, kemudian Tuhan kasih 2 talenta, Tuhan kasih 1 talenta? Tuhan itu bukan Tuhan yang pilih kasih, tetapi Tuhan yang adil. Dia tahu orang yang dikasih 5 talenta ini sanggup melakukan, dia punya kapasitas untuk mengelola 5 talenta. Oleh sebab itu dia kasih 5 talenta. Sama yang dikasih 2 talenta pun begitu, karena Tuhan tahu kapasitasnya 2 talenta, dia kasih 2 talenta. Jadi Bapak Saudara, kalau Tuhan sudah percayakan kita suatu talenta, mari semuanya ini kita mau kembangkan, kita mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saya tidak nyangka loh, Billy ternyata bisa jadi WL yang luar biasa. Semua heboh, bisa bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Ini talentanya Billy. Kasih tepuk tangan dia buat Billy. Lari Billy. Nah, kalau saya dikasih Tuhan. Jadi dari sini kita belajar bahwa kita ini bukan sekedar angka di tengah kerumunan umat Kristen.
Kita dikenal secara pribadi oleh Tuhan. Nah ini, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Artinya apa? Tuhan itu mengenal melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Ini. Jadi Bapak Saudara, kalau mungkin saat ini kita dalam keadaan kondisi yang tak baik-baik, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong setiap kita. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengangkat kita, Bapak Saudara. Sebab Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, dari kitab Bilangan ini kita belajar banyak sekali hal. Dari poin yang ketiga yang terakhir, Bapak Saudara. Dari kitab Bilangan kita belajar bahwa kepatuhan itu membawa perlindungan dan berkat. Bilangan 14 36 sampai 38 dikatakan seperti ini. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Nah, Bapak Saudara, kepatuhan itu membawa perlindungan dan berkat. Dari kitab Bilangan kita lihat 12 mengintai untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Akhirnya mereka pulang, 10 membawa kabar yang buruk, 2 membawa kabar yang baik. Tapi mereka tidak percaya dengan kabar yang baik. Orang Israel percaya dengan kabar yang buruk. Dan akhirnya apa? Yang selamat, yang bisa masuk ke Kanaan cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua, beserta angkatan kedua dari bangsa Israel. Jadi ada kepatuhan. Bagian kita, Bapak Saudara, kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Dari Bilangan pun kita lihat, Bapak Saudara, kalau kita baca Bilangan, Miriam dan Harun melakukan pemberontakan. Dan apa yang terjadi? Ketika Miriam dan Harun melakukan pemberontakan, Miriam terkena kusta. Untung Harun mengakui kesalahannya. Jadi ketaatan itu membawa berkat bagi setiap kita. Lihat lagi, Bapak Saudara, contohnya banyak dalam kitab Bilangan. Bileam, Nabi Bileam, Tuhan sudah mengatakan jangan kamu pergi, tetapi Bileam maksa. Ya sudah, Tuhan memperbolehkan pergi. Dan apa yang terjadi? Keledainya Bileam bisa lihat malaikat. Benar ya? Keledainya Bileam bisa lihat malaikat, sedangkan Bileam sendiri tidak bisa lihat. Dan akhirnya Bileam bernasib tragis. Dia mati, Bapak Saudara, dibunuh. Jadi kepatuhan kepada Tuhan itu akan membawa berkat bagi setiap kita, Bapak Saudara. Dalam penghitungan setiap suku punya tempat dan tanggung jawab masing-masing dalam perjalanan di padang gurun. Ketika umat Israel mengikuti pengaturan Tuhan, mereka terlindungi dan teratur. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan dilindungi, Bapak Saudara. Kita akan melihat penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Taat pada Tuhan itu mudah atau sulit? Halo? Taat pada Tuhan itu mudah atau sulit, Bapak Saudara? Sulit, Bapak Saudara. Taat pada Tuhan itu sulit. Saya belajar taat pada Tuhan itu sudah sulit, Bapak Saudara. Sulit, sungguh sulit. Hal yang sepele. Di gereja kami itu ada doa pagi membangunkan fajar. Mulai jam 4.25, Bapak Saudara. 4.25 pagi. Mulai hari Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu kan ibadah. Dan itu awal-awal ikut, Bapak Saudara. Wah, sulit. Saya ini kan keturunan bangsawan. Bangsa tangini awan. Saya ini keturunan bangsawan, bangsa tangini awan. Sulit. Itu sebulan pertama. Waker itu bukan hanya waker saya, waker anak saya, waker istri saya, waker saya yang berdua, semua bunyi, Bapak Saudara. Tujuannya apa? Kalau satu matikan, ini bunyi lagi. Dan saya jedai 4.25, misalkan 4.25 mulai, saya bangun 4.15. Waker kedua 4.17, waker ketiga 4.19, sampai segitu, Bapak Saudara. Ini bunyi, matikan.
Ini bunyi lagi, matikan lagi. Sulit. Tapi saya mau belajar untuk taat. Dan ketika saya belajar untuk taat, tidak terasa sudah hampir 4 tahun ini berjalan. Otomatis 425 mulai ibadah, saya 415 sudah bangun, 410 sudah bangun. Belajar taat. Taat itu tidak mudah, saudara. Bukan hanya itu saja. Saya mengajarkan kepada anak-anak dimanapun kita berada, meskipun mungkin kita pergi, baik itu ke luar kota, luar negeri, jangan lupa untuk ibadah. Jangan lupa untuk ibadah. Jadi kalau kita misalkan pergi, Bapak Saudara, pergi ke gampangannya pergi ke Jawa Tengah gitu ya. Saya kan cari gereja dekat sana untuk apa? Beribadah. Sama ketika kita pergi ke luar negeri, saya mau search gereja mana ya yang bisa kita datangi untuk beribadah. Beribadah. Kemarin bulan Maret lalu kita diberi berkat sama Tuhan pergi ke Jepang beribadah, Bapak Saudara. Saya tidak akan pernah melupakan. Saya belajar untuk apa? Untuk taat. Dan bukan hanya itu saja. Saya belajar untuk taat merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Puji Tuhan, ini putaran berapa ya? Putaran ke-12 kalau tidak salah. Selesai baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Belajar terus, Bapak Saudara. Taat itu tidak mudah. Karena apa? Taat itu nanti hadiahnya itu kekekalan, Bapak Saudara. Ketika kita taat kepada Tuhan, bukan hanya kita diberkati di dunia ini. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itu kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini yang terpenting, Bapak Saudara. Nah, ketika umat Israel mengikuti peraturan Tuhan, mereka terlindungi dan teratur. Tetapi ketika mereka memberontak, kekacauan pun terjadi. Nah ini, jadi Bapak Saudara, lihat, ketika umat Israel di dalam kitab Bilangan itu memberontak, apa yang terjadi? Mereka semuanya dihukum sama Tuhan. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, kita ada dalam perlindungan dan rencana Tuhan. Meskipun kita belum sampai ke tanah perjanjian kita, Tuhan pasti memimpin langkah demi langkah kehidupan kita. Kita ini sama seperti bangsa Israel, Bapak Saudara. Ibaratnya kita ini menuju tanah perjanjian. Tapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan bimbing, saya yakin dan percaya kita akan mengalami happy ending bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya tidak akan berlama-lama. Menjadi kesimpulan kita pada siang hari ini di dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan seperti ini. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakanlah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dari kitab Bilangan ini, Bapak Saudara, kita belajar bukan hanya kumpulan angka, tetapi cerminan kasih dan perhatian Tuhan terhadap umatnya. Tuhan mengerti satu persatu umatnya. Tuhan menghitung bukan karena dia tidak tahu, tetapi untuk menunjukkan bahwa setiap orang itu bernilai dan diperhatikan. Sama seperti kita yang ada di tempat ini, kita semuanya bernilai di hadapan Tuhan. Kita semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Nah, jangan pernah merasa terlupakan, Bapak Saudara, di tengah-tengah banyaknya umat Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Nah, imani bahwa Tuhan tahu di mana kita berada dan peran kita dalam tubuh Kristus. Hari ini kita mau belajar bahwa ketaatan di dalam mengikuti rencana Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Kita mau mengikuti rencana-rencana Tuhan meskipun kita belum melihat hasilnya, tapi kita yakin dan percaya ketika kita mengikuti rencana Tuhan, ada hasil yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita yang paling berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian tadi, Bapak Saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi akan benar di
bergumul sendiri selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya bergumul sendiri selama-lamanya. Mari Bapak Saudara, sejenak kita mau merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tutup mata kita, biar kita boleh mengalami saat-saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Dari kita bilangan ini kita belajar bahwa Allah itu mengerti, Allah itu peduli, dan Allah menghargai setiap kita. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Saat ini mau kita sejenak merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Tahun 2009 yang lalu, Bapak Saudara, saya pernah mengalami kebangkrutan. Dunia seakan hancur, habis semuanya. Saya merasa, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Ketika aku melayani Tuhan, ketika aku setia mengikut Engkau, malah yang aku dapatkan bukan berkat yang melimpah, tetapi kebangkrutan. Kau kejam Tuhan, Kau jahat. Saya sempat katakan itu, Bapak Saudara. Bahkan ketika saya dalam keadaan saya jatuh, ada seorang teman datang pada saya, Tuhanmu sudah tidak peduli. Ya berkata seperti itu. Tuhanmu tidak peduli. Mending kamu ikut caraku. Kamu pakai caraku, pasti kamu akan berbalik 180 derajat. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan mengingatkan dalam hati nurani saya. Dia katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan saya belajar apa yang dinamakan ketaatan, Bapak Saudara. Sulit. Tetapi ketika kita setia, maka penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Saudara saat ini datang dengan berbagai macam persoalan, problema yang terjadi. Tapi saya mau katakan, Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Berapa banyak Bapak Saudara yang mau meresponi firman Tuhan pada siang hari ini? Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri Saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau Tuhan tahirkan, Tuhan sucikan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Kita minta pengampunan yang daripada Tuhan, supaya kita layak bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus.
Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu, ucapkan permohonan pengampunan. Mari saya minta pelayan perjamuan kudus.
Semua sudah terima? Mari kita sembah Dia dulu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini tanganmu, ini tubuh dagingmu, pengorbananmu bagi kami semua. Karyamu di atas kayu salib menyelamatkan kami, menebus dosa kami. Tiada yang sepertimu. Oh, Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam dia. Dan barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat tinggi roti, melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati Dia. Pada malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Dia mengangkat roti dan mengucap berkat dan mengucap syukur. Kemudian Dia memecah-mecahkannya. Seraya Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu semua. Perbuatlah ini untuk mengenang akan aku. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Terima kasih. Rela mengangkat bagi kami yang terdosa. Syukur Tuhan. Bukankah ini tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan buat kita semua? Kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat cawan. Setelah Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh kuasa darahku. Perbuatlah ini setiap engkau meminumnya untuk mengenang akan aku. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Bukankah di darah Tuhan Yesus, kita akan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ambil waktu sejenak bersama Tuhan, ucapkan syukur. Hidup kita sudah ditebus, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ambil waktu sejenak, secara pribadi berdoa, ucapkan syukur dan keluar dari hatimu. buat firman-Mu yang sudah kami nikmati siang hari ini.
Kami percaya, kami yakin Engkau memampukan kami seirama dengan firman, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga mengucap syukur siang hari ini kami boleh menikmati Engkau lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami mengalami kebangkitan rohani. Kami percaya setiap kami, manusia roh kami dibangkitkan oleh firman, oleh tubuh dan darah. Kami sehat, kuat, diberkati Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah menikmati, diberkati Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga, di tempat ini seperti di surga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.